Haleluya. Inilah kerinduan dan doa kami Tuhan, bahwa kami mau tetap setia di dalam mengiring Engkau, tetap setia untuk mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, kami tetap cinta, kami tetap mengasihi Engkau. Karena kami sadar bahwa hidup kami adalah hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami juga sadar Tuhan, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pagi hari ini bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami juga akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan, dan mau Tuhan hidup kami senantiasa diarahkan, dibimbing dan diterangi oleh kebenaran firman-Mu, supaya setiap langkah kehidupan kami senantiasa memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami hendak berfokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum kuasa kegelapan, setan iblis Tuhan, yang ingin mengacaukan perhatian kami, yang ingin mengacaukan konsentrasi kami. Kami tolak, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus menguasai kami Tuhan, supaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang Tuhan taburkan pagi hari ini bisa jatuh di dalam hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga menghasilkan sesuatu yang indah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah perkataan yang Tuhan perkenani Tuhan, di mana adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, pagi hari kita bersyukur kita masih bisa ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, langsung saja kita mau membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, mungkin yang ditampilkan di sini, mungkin yang ada di belakang kurang bisa melihat, boleh membuka Alkitabnya ya. Supaya setiap kita bisa membaca sehingga kita bisa memahami isi kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita mau baca secara bersama-sama saja. Ya, mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya di sana adalah berjaga-jaga ya. 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Next. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema renungan kebenaran firman Tuhan atau khotbah saya tentang akhir zaman, saudara. Ya, waktu saya mau berkhotbah, anak saya tanya, Pak, Bapak mau bawa firman tentang apa hari Minggu? Tentang akhir zaman, Kak. Anak saya bilang, serem amat. Ya, ada nggak yang di sini bilang serem kalau bicara tentang akhir zaman? Anak saya bilang serem amat, Pak, katanya. Ya, tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan karena bicara tentang akhir zaman, ya, firman Tuhan juga menyatakan. Ya, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa akhir zaman itu ada sesuatu yang Tuhan sudah firmankan, saudara, dan itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Dia akan menggenapinya. Amin. Saudara, tapi seringkali di dalam kehidupan orang percaya ini mendapat tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena bicara tentang akhir zaman ini, saudara, kita nggak tahu kapan ya terjadi, saudara, ya. Sehingga ada orang banyak yang gelisah, ya. Banyak orang yang mungkin sebagian tidak percaya. Jadi Kristen sih Kristen, saudara. Ibadah sih ibadah, tapi belum tentu mereka benar-benar meyakini bahwa akhir zaman itu benar-benar akan terjadi, saudara. Ya. Oleh karena itu kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini supaya kita mengerti, memahami tentang akhir zaman dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, ya, untuk menghadapi akhir zaman ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam istilah teologi itu ada ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman ini secara khusus, saudara, yaitu namanya eskatologi. Kalau ada kristologi itu mempelajari tentang khusus tentang Kristus, saudara. Tapi eskatologi bicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus. Itu benar-benar kita bahas, kita kupas, saudara, bagaimana hal itu akan terjadi, saudara, ya. Nah, ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu ketahui. Next, Kak. Ya, di dalam Alkitab, saudara, ada beberapa nubuatan, saudara, di dalam Alkitab yang dicatat ada 5, dan kita mau lihat yang pertama, saudara, Alkitab pernah menubuatkan tentang kelahiran Yesus, ya. Jadi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan sejak dari perjanjian lama, saudara. Dan itu sudah digenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, saudara. Itu sudah digenapi. Jadi apa yang dinubuatkan, apa yang sudah difirmankan Tuhan digenapi, dan kelahiran Yesus itu sudah digenapi. Ya, kita semua tahu setiap tahun kita merayakan karena itu adalah kita yakin bahwa Yesus sudah lahir ke dunia, ya, yang itu merupakan penggenapan dari janji Tuhan. Yang kedua adalah menubuat tentang penderitaan dan kematian Yesus. Jadi penderitaan, penyiksaan yang Yesus alami, bahkan kematiannya, itu juga sudah dinubuatkan, sudah dikatakan jauh sebelum Yesus hadir di dunia ini. Dan itu juga sudah digenapi, Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga nanti kita mengadakan Paskah, ya kita beribadah, ada Jumat Agung itu mengingat akan penderitaan Kristus dan kematian Kristus, dan Paskah itu kita merayakan kebangkitannya, saudara. Dan itu sudah digenapi. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan janjikan, itu digenapi. Dan yang ketiga adalah tentang kebangkitan Yesus. Jadi Yesus juga sebelum Yesus mati, Yesus bangkit juga dinubuatkan, saudara. Kebangkitannya sudah dinubuatkan, bahkan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati dan Dia akan bangkit lagi, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Ketika Yesus mati, ya, murid-muridnya kacau, saudara, tercerai-berai, saudara, karena mereka tidak mengingat dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Yesus, bahwa hal itu benar-benar terjadi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu digenapi. Dia mengatakan bahwa Dia akan mati dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dan itu digenapi, saudara. Dan yang keempat adalah tentang kenaikan Yesus ke sorga. Lagi-lagi juga ini sudah dinubuatkan, dan Yesus juga sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hal ini akan terjadi, saudara. Dan kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya dan beberapa murid yang lain, saudara, naik ke sorga secara ajaib, saudara. Kenaikan Yesus tidak
dilakukan sendiri atau tersembunyi sendiri, tetapi disaksikan dengan murid-muridnya. Artinya apa? Bahwa kejadian itu adalah sungguh-sungguh terjadi, saudara. Dan ada nubuatan dan apa yang dikatakan Yesus yang belum digenapi, yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yang kelima ini, saudara. Lalu kita sebagai orang percaya, apakah kita masih percaya bahwa Yesus sudah naik ke sorga, yang dia katakan bahwa dia akan kembali ke bumi ini untuk menjemput mempelainya, yaitu gerejanya? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai, atau ini adalah sesuatu berita yang fiksi, saudara, cerita yang yang tidak sungguh-sungguh terjadi? Nah, kita mau melihat nanti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita benar-benar bahwa kita meyakini bahwa hal kedatangan Kristus yang kedua kali, hal tentang akhir zaman itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Harus kita imani, harus kita yakini bahwa itu akan digenapi oleh Tuhan. Karena ketika kita meyakini, mengimani bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya dan akan adanya akhir zaman ini, saudara, kita akan punya paradigma yang baru ya di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Ya, kita tidak akan melakukan sesuatu yang di luar apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita akan melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, hal yang pertama yang perlu next, ya, ini seringkali tentang waktu, saudara. Kapan sih akhir zaman itu akan terjadi, saudara? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang tidak habis-habisnya dari satu generasi ke generasi yang lain, saudara. Ya, ini selalu dipertanyakan, kapan bahwa akhir zaman itu akan terjadi? Kapan waktu Kristus datang? Ya, banyak orang yang mempertanyakan hal ini, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Kristus sampai sekarang ini kok nggak datang-datang? Mana akhir zaman? Dari sejak dulu sudah ada orang yang mengatakan bahwa Yesus akan datang, bahwa sudah dekat waktunya tentang akhir zaman. Tetapi sampai sekarang pun tidak ada tanda-tandanya, tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Ya, segala sesuatu berjalan begitu saja, saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pegangan, saudara, supaya kita ini tidak diombang-ambingkan, supaya kita ini tidak disesatkan, saudara. Karena hari-hari ini ya ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bisa membuat iman kita goncang, yang bisa membuat kita disesatkan, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen memang seharusnya kita punya waktu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, baik secara individu maupun secara berkelompok seperti ini, saudara, bersama-sama. Ya, mari kita lihat tentang waktu ini. Kapan akhir zaman akan terjadi, saudara? Supaya kita tidak gelisah, kita tidak meraba-raba, ya, kita tidak menantikan dengan berputus asa, saudara. Ya, Alkitab mengatakan bahwa waktu tidak ada seorang pun yang tahu. Next, ya. Di sini karena Alkitab mengatakan bahwa waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, akhir zaman itu kapan terjadi itu Alkitab mencatat bahwa itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dia diibaratkan seperti pencuri, ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Di situ juga boleh disimak, ya. Firman Tuhan berkata begini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini firman Tuhan mengatakan tidak perlu. Ya, kapan waktunya, masanya dituliskan kepada kita. Artinya tanggalnya, harinya, tahunnya tidak perlu, saudara. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, ya. Ini dasar kebenaran firman Tuhan bahwa waktunya itu tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Ya, tidak, dan firman Tuhan katakan tidak perlu dituliskan. Jadi kita sebagai orang percaya juga tidak perlu memaksakan untuk mencari tahu, ya, kapan waktu akhir zaman itu akan terjadi, saudara. Karena firman Tuhan katakan tidak perlu, ya, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dia datangnya seperti pencuri, saudara. Siapa sih yang tahu kedatangan seorang pencuri, saudara? Pencuri itu datang pada saat-saat yang tidak diduga, saudara.
orang yang sedang terlena, sudah orang tidak terjaga, disitulah pencuri datang, saudara. Demikian pula akhir zaman itu datangnya secara tiba-tiba, secara cepat, saudara. Dalam sekejap dia datang, saudara. Tidak terduga, saudara, kapan waktunya. Ini menjadi pegangan. Nah, di dalam kehidupan ini, saudara, ada beberapa orang yang coba meramalkan atau mereka menganggap atau pernah berkata bahwa mereka pernah mungkin dalam mimpi atau dalam satu pernyataan atau mendengar suatu bisikan dan sehingga mereka meramalkan tentang akhir zaman. Ini saya mau next ya. Saya mau kasih Bapak Ibu. Ini ada beberapa orang yang pernah meramalkan akhir zaman, saudara. Ya, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pendeta, saudara. Ini ada sebuah sejarah satu yang pernah dicatat dalam berita, saudara. Ini bukan hoax ya. Bapak dan Ibu boleh nanti searching juga di Google, ya. Itu ada beberapa orang yang pernah meramal akhir zaman, saudara. Yang pertama itu pendeta Mangapin Siboya, ya. Orang apa ini? Orang Batak ya? Orang Korea ya. Ya, ini ada beberapa ratus orang yang mengikuti hamba Tuhan ini, saudara. Ya, karena apa? Dia merasa bahwa dia mendapat satu pernyataan, satu mimpi, satu bisikan dan lainnya. Dia mengatakan dan memprediksikan, menyampaikan bahwa akan terjadi akhir zaman itu pada 10 November 2003. Ini saya pernah juga mendengar waktu itu ya. Memang saya masih kuliah waktu itu. Dan mereka berkumpul di satu tempat, saudara, dan memang ada beberapa jemaatnya bahkan yang kuliah dia tinggalkan bangku kuliahnya, mereka yang bekerja tinggalkan pekerjaannya, mereka hanya fokus untuk menghadapi hari akhir itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Hal itu nggak terjadi sampai sekarang, dan akhirnya berurusan dengan yang berwajib, saudara. Kan firman Tuhan menyatakan sudah tegas, kita nggak usah bingung, saudara, tentang akhir zaman. Ya, nanti kita bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Nanti suatu saat kita nggak tahu, mungkin ada orang yang menubuatkan, saudara. Ya, akan menubuatkan tentang akhir zaman. Apakah kita akan mengikuti, mempercayai? Itu hak kita, saudara. Tapi kita mau berpegang kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah memberikan satu tuntunan dalam hidup kita, saudara. Ya, yang kedua adalah pendeta Harold Camping, itu dari Amerika Serikat, saudara. Jadi tadi dalam negeri, sekarang luar negeri, Amerika Serikat, saudara. Dia pernah juga meramalkan, saudara, memprediksi bahwa akhir zaman akan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011, saudara. Dan ini juga menjadi satu perbincangan yang sangat luar biasa di antara hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan ternyata apa yang terjadi itu pun tidak terjadi, saudara. Ya. Dan yang ketiga itu pendeta Paulus Tribata, yaitu ini di Indonesia, di Jogja, saudara. Dia juga memprediksikan bahwa tahun 2029 akan ini kiamat, ya, akhir zaman, datang Tuhan Yesus akan datang. Ini belum terjadi loh, kita belum sampai sana, udah didubakan. Tapi tahu, saudara, Paulus Tribata ini hamba Tuhan ini sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Beliau sudah meninggal, dan waktu dia meninggal jasadnya itu juga ditahan sampai kurang lebih 30 hari karena ada anggota keluarganya dan pengerjanya katanya dia bisa bangkit lagi, saudara. Dan akhirnya nggak bangkit juga. Dan ini harus hati-hati, saudara. Makanya kita perlu belajar kepada firman Tuhan. Apa yang kita pegang, saudara? Dan ini yang keempat, ini umum, saudara. Ya, mulai dari suku adat, kelompok agama, hingga ilmuwan berulang kali memprediksi dan mewanti-wanti akan datangnya kehancuran di muka bumi ini, tetapi semua tidak terjadi. Ya, dulu kita pernah dengar suku Maya, yang memasuki tahun 2000 itu heboh juga itu. Katanya teknologi komputer dan semuanya akan hang. Semua ada yang udah mempersiapkan, ya, pakai diesel pakai rumah di tempat yang terpencil waktu itu, ya. Itu terjadi, tapi semuanya itu tidak terjadi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Apakah kita lalu berkata, memang akhir zaman itu nggak ada? Atau memang kita berkata bahwa akhir zaman itu ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi?
Saudara, saya menyampaikan hal seperti itu, saudara, bukan berarti kita untuk tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Justru, saudara, kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Saya rindu kita tidak diombang-ambingkan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa waktu, ya, hari, jam, tanggal, dan tahun itu firman Tuhan tidak mencatatkan, saudara. Dan sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu memusingkan kapan itu terjadi, saudara. Tapi ada hal yang paling esensial, paling inti, yang paling mendasar yang harus kita pahami nanti, saudara. Sebenarnya bukan tentang harinya, tanggalnya, tahunnya, ya, kapan itu terjadi, saudara. Ya, tapi ada hal yang sangat penting nanti saya akan simpulkan di akhirnya, saudara. Mari kita lihat, saudara. Kita sebagai orang percaya bahwa kita tetap percaya bahwa kebenaran ini adalah akan digenapi Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah kita berputus asa lalu kita tawar hati, nggak mungkin bahwa akhir zaman itu terjadi. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, itu tidak akan terjadi. Justru kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tadi melihat 4 nubuat tadi sudah dinubuatkan, dan apa yang dikatakan Yesus itu juga pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan melihat tanda-tanda menjelang akhir zaman. Saudara, kita ini hidup di tengah di akhir-akhir zaman, saudara. Ya, kita harus mengetahui tanda-tandanya, saudara. Dari dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Tesalonika tadi, kita akan melihatnya, saudara, ya. Yang pertama, ya, tanda-tandanya, saudara, bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Yang pertama adalah kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4-nya, ya. Masih situ, ya. Boleh simak, saya akan bacakan. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara yang kasih Tuhan, di menjelang akhir zaman ini akan terjadinya penyesatan, ya, yang dikerjakan oleh roh antikristus, saudara. Memang antikristus itu sendiri belum menyatakan diri, tapi roh dan kuasa kegelapan ini sudah terjadi. Yang tanda-tanda yang pertama adalah terjadinya penyesatan dan kemurtatan. Saudara, ada banyak di akhir-akhir zaman ini kalau kita melihat dan mengamati, ya, pengajaran-pengajaran sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, semua mengklaim kebenaran, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya, ya, panduan hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di luar sana ada banyak pengajaran-pengajaran, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang mengajarkan seolah-olah itu kepercayaan itu baik, kepercayaan itu satu yang luar biasa. Tetapi kita sebagai orang percaya harus menjadikan satu-satunya pegangan dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Hal yang pertama, terjadi penyesatan dan kemurtatan. Hari-hari ini juga banyak orang-orang yang mengingkari iman mereka kepada Kristus, saudara. Ya, ada banyak, karena sekarang ini serangan terhadap Injil, kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Alkitab orang Kristen ini luar biasa juga, saudara. Ada banyak serangan-serangan yang ingin melemahkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, saya mau katakan kita harus menjadikan firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Supaya kita tidak disesatkan seperti tadi. Ada orang yang bernubuat, ya, bernubuat tentang akhir zaman, ya. Hanya beberapa orang, saudara. Sebenarnya kalau kita telusuri ada banyak, saudara, yang sudah melakukan hal seperti itu, tapi mereka melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka katakan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak memegang kebenaran firman Tuhan mudah disesatkan, saudara. Dan kita sebagai orang Kristen jangan mau disesatkan, amin. Akhirnya kita murtad, kita akhirnya mengingkari iman kita.
kepada Kristus, saudara. Yang kedua, saudara, tanda yang kedua, next, udah, ya. Di sini kedurhakaan, kejahatan, ya, itu mulai luar biasa merajalela. Ya, firman Tuhannya di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7, 9 dan ayat 12 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, saudara. Kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini, saudara, kejahatan itu begitu luar biasa. Ya, roh jahat itu sudah menguasai dunia ini sedemikian rupa, saudara. Menguasai orang-orang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh kuasa kegelapan itu, ya. Sehingga kedurhakaan itu sungguh luar biasa di akhir zaman ini. Model kejahatan apapun, saudara, saat ini sudah terjadi, saudara. Kalau kita lihat dalam berita-berita itu, kejahatan itu luar biasa. Dan inilah tanda-tandanya bahwa akhir zaman akan terjadi, saudara. Ya. Dan yang ketiga, saudara, cepat saja ini tanda-tandanya, ya. Ya. Yang ketiga adalah akan tampil pengejek-pengejek. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4, ya, firman Tuhan berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, ini pengejek, saudara, ngejek orang percaya, saudara, tentang keyakinan kita, ya, bahwa kita ini tetap mengharapkan kedatangan Kristus. Dan ada orang yang mengatakan bahwa mana kedatangan Kristus itu? Dari zaman dulu, dari zaman bapak-bapak kita sudah diberitakan, sudah disampaikan bahwa akan terjadi, tapi sampai sekarang tidak, saudara. Dan mereka yang mengejek kita, mereka yang tidak mau percaya akan kedatangan Kristus, mereka menggunakan waktu, mereka menggunakan semua yang ada dalam hidupnya untuk apa? Untuk menuruti hawa nafsu, hidup dalam hawa nafsu. Hidup dalam keinginan daging, saudara. Mereka tidak lagi memperdulikan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan bagaimana mereka harus hidup kudus untuk memuliakan Tuhan. Karena mereka tidak percaya, saudara. Dan kita sebagai orang percaya di tempat ini, saudara, kalau kita masih punya pegangan bahwa kita punya iman bahwa Yesus itu pasti akan datang, akhir zaman itu akan datang, maka kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya ini, saudara. Kita tetap akan menjaga kekudusan kita. Kita akan tetap menjaga kesetiaan kita untuk datang, memuliakan, memuji, dan mengagungkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi makanya apa yang kita yakini itu akan membuat menentukan bagaimana kita memiliki kualitas kehidupan di dalam hidup ini, di dalam mengiring Tuhan, saudara. Ya, jadi tanda yang ketiga, ya, bahwa akhir zaman akan dinyatakan adalah kan sudah tampil, ya, pengejek-pengejek tadi yang coba melemahkan keyakinan kita di dalam menantikan kedatangan Kristus, saudara. Nah, itu tadi tanda-tanda, ya. Kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 24 dan 25 itu juga dinyatakan tanda-tandanya, ada peperangan, ya, ada kedurhakaan. Pokoknya ada tanda-tanda tentang bencana-bencana alam yang luar biasa, yang maha dahsyat itu terjadi, saudara. Dan itu sudah terjadi, digenapi oleh Tuhan, saudara. Dan itu tandanya bahwa kita sedang ada
di dalam kehidupan akhir zaman. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang tiga, poin yang ketiga ini yang paling terpenting dalam hidup kita, saudara. Ya, next. Ya, ini maksud saya ya, bagian yang ketiga. Sikap orang percaya dalam menghadapi hari kedatangan Tuhan akhir zaman. Tadi ya, yang saya sudah nyatakan di awal, saudara. Ya, kita harus tetap percaya, amin. Bahwa kebenaran ini adalah satu kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita nantikan dengan tekun, saudara. Nah, sikap orang percaya dalam menghadapi kedatangan Tuhan apa? Firman Tuhan katakan begini, ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita sudah baca, firman Tuhan berkata begini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita, dengan kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi, saya katakan kita harus punya sikap hati, tidak usah takut dan gelisah. Ada banyak orang yang takut, saudara, menghadapi akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Takut menghadapinya dengan takut, saudara. Dengan gelisah, saudara. Gimana nanti saya kalau akhir zaman? Saya masuk surga atau masuk neraka, saudara? Ya, ada banyak orang itu. Saya nanti dapat hidup kekal atau hidup dalam kekalan dalam siksa dan neraka, saudara. Firman Tuhan katakan jangan gelisah. Masalah hari dan tanggalnya, waktunya itu kita tidak perlu, saudara, mencari-cari tahu, saudara. Tuhan juga, firman Tuhan tadi mengatakan begini, bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita ini ditimpa dengan murka, amin. Tuhan tidak menghendaki supaya kita itu dihukum. Dengan firman Tuhan menyatakan tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua kali, itu Tuhan tidak mau, saudara, bahwa dengan kedatangannya itu kita dihukum, kita masuk ke dalam satu kehidupan yang tidak enak, saudara, karena dalam penghukuman. Makanya kita nggak gelisah. Tuhan menyatakan itu bukan supaya kita tetap berjaga-jaga, saudara. Nah, ini sikap orang percaya dalam menghadapi hari kedatangan Tuhan. Seperti anak saya itu kemarin nanya menyampaikan firman Tuhan akhir zaman, serem amat gitu ya. Kita jangan berhenti kepada serem itu ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, saudara, apa yang Tuhan janjikan tentang kehidupan kita, ya, itu tidak akan serem, saudara. Yang penting bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, yang harus dilakukan. Ya, next, Kak. Ya, yang keempat ini, yang penting ini, saudara yang kasih Tuhan, ya. Yang harus dilakukan oleh orang percaya ini dalam menyambut atau menghadapi akhir zaman, yang perlu Bapak dan Ibu perlu tahu, saudara, ya. Next, yang pertama harus senantiasa berjaga-jaga ini. Ya, firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga. Ya, kita nggak perlu namanya kedatangannya secara tiba-tiba. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga, saudara. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Apakah kita nggak tidur, saudara, siang dan malam, saudara? Kita terus, ya enggak, ya. Kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu sih? Ya, saya langsung aja saya bacakan di ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan katakan ini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi harus berjaga-jaga dalam arti begini, senantiasa mengenakan iman, saudara. Di dalam kehidupan kita harus mengenakan iman kepada Kristus, saudara. Apapun yang terjadi, iman kita harus senantiasa harus senantiasa hidup, saudara. Ya, kita harus menyalakan iman kita. Saudara, kita harus berpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kita jangan pernah digoncangkan. Yang kedua adalah kasih. Kita hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Ya, yang ketiga adalah kita harus terus
ada pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita punya punya pengharapan. Jangan lepaskan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Itu berjaga-jaga, iman kita, ya, kasih kita, dan pengharapan kita harus senantiasa ada kepada Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung saja, ya. Yang perlu kita lakukan sebagai orang. Yang pertama, harus hidup saling menasihati, membangun, dan menguatkan satu dengan yang lain. Ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, tujuan persekutuan kita, ya. Tujuan persekutuan kita, tujuan persekutuan orang percaya itu adalah untuk saling saling menasihati, saling membangun, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita ini dipanggil untuk bersekutu, ya, berkoinonia namanya, ya. Itu untuk apa? Untuk kita itu untuk menasihati satu dengan yang lain. Dengan bersekutu ini ada kebenaran firman yang Tuhan sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menasihatin, mungkin ketika teman sebangku Bapak Ibu ada masalah, bisa mendorong, menasihati, saling membangun, ya, menguatkan. Ini yang Tuhan mau supaya apa? Supaya ketika akhir zaman itu terjadi, saudara, kita ada dalam keadaan kehidupan rohani kita dalam keadaan yang baik. Amin. Itu tujuan persekutuan kita, saudara. Kita bukan hanya bersekutu, berkoinonia di dalam Tuhan ini hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Memperhatikan iman saudara kita satu dengan yang lain. Ya, makanya ini budayakan untuk menasihatin. Kalau ada yang curhat, ya, kita nasihatin yang baik-baik, ya. Jangan nasihatin yang negatif, ya. Jangan kasih masukan yang negatif. Kasih masukan firman Tuhan, nasihati dengan firman Tuhan, bangun, ya, dikuatkan, jangan dilemahkan, saudara, ya. Ketika ada yang datang mungkin bercerita, ya, karena firman Tuhan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, saudara. Ini yang Tuhan mau lakukan untuk kita menyambut akhir zaman. Yang ketiga, saudara, ya, tetap berdiri teguh dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, ini makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mendorong diri kita untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Memang kita bisa diajar oleh hamba-hamba Tuhan seperti ini, tapi kita punya tanggung jawab bagaimana kita juga mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan mandiri, secara mandiri. Artinya di rumah kita harus punya waktu-waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa berdiri teguh dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, ini juga harus hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan kalau belajar firman Tuhan, mengambil yang dari internet itu juga referensinya juga harus hati-hati karena semua pengajaran ada di sana. Ya, yang bidat, yang sesat juga ada. Kalau nggak salah itu ada tulis JW itu salah satu akunnya Saksiova, ya. Saksiova juga ada di sana. Makanya hati-hati juga. Harus minta bimbingan atau mungkin boleh bertanya dengan mungkin Pak Pendeta, dengan kami, boleh sharing. Kira-kira ini cocok nggak? Bagus nggak? Sesuai dengan kekristenan yang kita yakini apa di luar. Hati-hati juga, ya. Ada banyak itu bagus-bagus juga artikel mereka, ya. Tapi mereka keluar dari apa yang Tuhan ajarkan semuanya. Tetap berdiri teguh dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Ya, kita nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Kita lihat di hal yang keempat, saudara. Tetap bertekun dan sabar menantikan kedatangan Tuhan. Nih, di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan, ya. Tetap bertekun dan sabar menantikan kedatangan Tuhan. Bertekun itu berarti, ya, harus setia nih, saudara. Sabar, ya. Artinya kita nggak mudah putus asa, tidak mudah goyah, saudara, ya, menantikan kedatangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan bersabar, saudara. Karena kita nggak tahu kapan waktu yang Tuhan akan nyatakan tentang akhir zaman itu.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi kita boleh dianalogikan, digambarkan penantian kita terhadap akhir zaman, penantian kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti seorang petani, saudara. Seorang petani itu ada proses, saudara. Ada untuk panen, ya, untuk memanen sesuatu yang ditanam itu ada prosesnya, ada mengolah tanah, menebar bibit, terus menanam bibit yang sudah ini yang disemai, memupuk dan sebagainya sampai dia panen. Nah, kehidupan kita juga sama, harus seperti petani itu, ya, dianalogikan harus sabar, saudara, menanti, ya. Yang pasti ketika kita setia dan sabar menantikan kedatangan Tuhan itu kita akan menemukan sesuatu yang indah yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, kedatangan Tuhan sudah dekat, firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi jangan bersungut-sungut, saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, saudara. Tetap miliki gaya hidup untuk senantiasa bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap bersyukur, tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi sekali lagi, untuk menghadapi akhir zaman, untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita perlu tetap bertekun dan sabar menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Next. Yang kelima, saudara. Kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Allah, ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginanmu, keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dengan waktu ini, saudara. Memang kedatangan Tuhan, kita bukan hanya fokus kepada akhir zaman, saudara. Kalau hari Tuhan itu bisa datang secara pribadi, ya, dengan kematian, tetapi akhir zaman ini juga secara universal akan dihadapi oleh semua orang, saudara. Ya, kita harus menggunakan waktu yang ada itu, ya, untuk melakukan apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak kita, ya, keinginan kita. Next. Nah, kayaknya masih banyak ini. Ada berapa? 20 kali. Haleluya. Masih sanggup nggak ya? Ya. Supaya kita benar-benar siap untuk menghadapi akhir zaman, ya. Yang keenam, saudara. Karena ini yang paling penting, saudara. Ya. Yang keenam, menguasai diri. Supaya kita menguasai diri supaya dapat berdoa dan tetap melayani. Ini penting, saudara. Kekuatan kita itu terletak pada doa kita, saudara. Karena dengan berdoa kita artinya bergantung kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dengan cara berdoa kita menyatakan bahwa kita butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan untuk menantikan hari yang Tuhan janjikan itu, saudara. Dan katakan tetap melayani. Ya, kita bukan hanya berdoa saja, tapi kita harus ada action untuk tetap melayani, saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Roma katakan kita harus senantiasa menyala-nyala roh kita untuk melayani Tuhan, ya. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya kasih Tuhan, ya,
Kita sebagai orang percaya harus setia dalam berdoa, tetap melayani, jangan tinggalkan pelayanan. Ayo, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Ya, kita harus, ini yang terakhir Bapak Ibu kasih, ternyata nggak sampai 20. Saudara udah geser-geser, saya tahu, saudara. Ya, pantat Bapak Ibu mungkin dapat pedes ya. Nah, hari ini yang terakhir, ini hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, hidup dalam kekudusan. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Pak Pendeta juga ya, bahwa memang keselamatan tidak dianugerahkan. Tapi ketika dianugerahkan bukan berarti bahwa kita harus habis itu hidup sesuka-suka hati kita. Kita harus menjaga kekudusan. Itu ada dasar kebenaran firman Tuhan ya. Yang ketujuh yang harus kita lakukan dalam hidup dalam kekudusan ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, gereja adalah mempelai Tuhan. Ya, mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Yesus adalah mempelai laki-laki. Ya, kalau ada seorang mau menikah, ya, mungkin Kak Feli mau menikah nanti, ya, masih jauh ya, ya, artinya begini, saudara kasih. Kalau mempelai itu mau menikah, pasti dia akan berdandan sedemikian rupa, amin. Dia akan memakai baju yang terbaik, ya, make up yang terbaik. Terus dia akan bercermin, saudara, dan dia akan lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, udah sempurna belum? Sebelum dia berjumpa dengan mempelai laki-lakinya. Istri saya aja menghadiri pernikahan aja pengen sempurna, apalagi mempelainya, saudara. Ya, kita ini mempelai wanitanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang nanti, saudara, menyongsong kita di awan-awan yang permai, kita sebagai gerejanya, sebagai mempelai, kita nggak bisa asal-asalan datang. Kita harus mempersiapkan sedemikian rupa, sebagaimana ketika kita menjadi mempelai, saudara. Ya, kita aja menikah secara lahiriah di dunia ini aja mempersiapkan yang terbaik, apalagi ketika kita mau berjumpa dengan Allah kita, ya, yang luar biasa ini. Bagaimana persiapan kita, saudara? Makanya apa? Kita harus berhiaskan kekudusan, saudara. Tidak bercacat dan tidak bercelah tadi. Kita harus berusaha sedemikian rupa mempersiapkan diri kita, menjaga kehidupan kita, supaya kita apa? Dijumpai oleh Tuhan, berjumpa Tuhan, ya, tidak bercacat dan tidak bercelah. Ya, jagalah kekudusan, saudara. Sekalipun dunia ini dipenuhi dengan dosa, saudara, tapi Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa, saudara, tapi kita hidup dalam kekudusan. Oke, ini kesimpulan setelah saya mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman, ya. Esensi, next, ya. Supaya ini jadi juga boleh ini ya. Ya, esensi yang firman Tuhan, ya, hal yang paling mendasar, yang paling inti ya. Esensi yang firman Tuhan sampaikan tentang akhir zaman bukan caranya atau waktu terjadinya akhir zaman itu, saudara. Ya, tetapi bagaimana orang percaya menyikapi tentang akhir zaman itu. Jadi masalah waktu kita nggak usah pusingin, saudara. Kita jangan pernah digoncang, digoyah pendirian kita akan firman Tuhan, sekalipun nanti ada yang bernubuat tentang akhir zaman, saudara. Ya, tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak perlu menuliskan. Artinya itu tidak terlalu hal yang mendasar, saudara. Sekalipun juga kita harus menolak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya ya. Nah, tapi yang paling penting bagaimana sikap kita sebagai orang percaya itu menghadapi hari kedatangan Tuhan itu. Ya, tadi dengan 7 hal tadi yang kita harus lakukan. Kita harus saling menasihati dalam persekutuan, ya. Harus teguh dalam iman, ya. Dalam hidup dalam kekudusan, bertekun, dalam doa, melayani. Itu yang paling penting, saudara.
Bukan kapan ya Tuhan Yesus datang terus kita cari-cari, terus kita berdoa satu hari satu malam minta ilham, minta bisikan dari Tuhan supaya kita dikasih tahu, supaya kita mengetahui kapan harinya, terus nanti menjelang hari hanya kita langsung hidup suci dan kudus ya. Sebelumnya kita hidup sesuka-suka kita. Nggak bisa, saudara. Tuhan mau kita senantiasa berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Mari kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini, dan firman Tuhan tentang kedatangannya ini belum digenapi, saudara, kita jangan pernah berkata bahwa kebenaran ini ada sesuatu yang tidak perlu kita yakini. Tapi marilah kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, Tuhan sudah firmankan, pasti Dia genapi, saudara. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita tetap berjaga-jaga ketika waktu itu datang, supaya kita tidak ditimpa dengan kematian, kita ditimpa dengan penghukuman, saudara. Oleh karena itu, mari waktu yang Tuhan berikan ini kita gunakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu hidup saling melayani, memuliakan Tuhan. Mari kita ucapkan, kita nyanyikan lagu ini, katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekalian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, yes Lord, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, sini tapi lagi aku masih muda. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap berjaga-jaga Tuhan, untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Untuk tetap berjaga-jaga ketika akhir zaman Tuhan nyatakan Tuhan, karena kami sadar kami saat ini sedang hidup di akhir zaman Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami Tuhan, memiliki hati yang tetap tekun, bersabar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu, tekun dalam berdoa, dalam melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami ketika Engkau datang ke dunia ini Tuhan.
ketika Engkau menyatakan akhir zaman itu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Dan kami bersyukur karena kami punya jaminan hidup kekal di dalam Engkau, Tuhan. Karena Engkau sudah menganugerahkan keselamatan itu di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa supaya iman jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, Kau tetap teguhkan, supaya mereka tetap setia, tetap tekun, tetap percaya menantikan janji kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka tidak bersungut-sungut, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya ada kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka melihat akan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga teringat kepada saudara kami Ramot yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Hamba berdoa, kami di tempat ini sepakat kami berdoa, Tuhan, buat anak-Mu ini yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah anak-Mu ini, Tuhan. Kau memulihkan anak-Mu ini, Tuhan. Kau nyatakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu Engkau nyatakan kepada anak-Mu ini, Tuhan. Sehingga anak-Mu ini boleh memiliki kesempatan untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memeteraikan dan selalu memberkati setiap kami, supaya firman ini senantiasa menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita tetap setia dan tekun dalam mengiring Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa kekuatan penghiburan ada dalam Dia. Kita akan berikan ungkapan syukur kita yang kedua dan juga untuk gereja.